Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi metode dan strategi sampling mikrobiologi sumber daya perairan yang dibacakan oleh pemateri Bu Tiwit Widowati. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ilham Oktavia Pratama, yang kedua ada Lintang Adi Mawarti, yang ketiga ada Lara Aulia Fitri, yang keempat ada Arya Pratama Yuda Handoyono, yang kelima ada Dewangga Paramandana Raharjo, dan yang terakhir ada M. Rafli Aditya Sunoto. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai perencanaan pengambilan sampel. Yang pertama ada tujuan pengambilan sampel. Yang kedua ada persiapan pengambilan sampel. Yang ketiga ada alat pengambilan sampel yang sesuai. Yang keempat ada jenis alat pengambilan sampel. Yang kelima ada jumlah, volume, dan jenis wadah sampel. Yang keenam ada prosedur pengambilan sampel. Dan yang terakhir ada waktu, lokasi sampling, dan jenis sampel. Lalu selanjutnya yang pertama tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel atau sampling adalah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang karakteristik unit observasi yang termasuk di dalam sampel dan untuk melakukan generalisasi serta memperkirakan parameter populasi. Yang kedua ada persiapan pengambilan sampel. Yang pertama peralatan, yang kedua wadah sampel, yang ketiga bahan pengawet jika diperlukan, yang keempat prosedur atau SOP pengambilan sampel, yang kelima dokumentasi, dan yang terakhir personil. Yang selanjutnya alat pengambilan sampel yang sesuai. Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampel. Yang kedua mudah dicuci dari bekas sampel sebelumnya. Yang ketiga mudah dan aman dibawa. Yang keempat sampel mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya. Dan yang kelima kapasitas alat tergantung tujuan. Selanjutnya yaitu jenis alat pengambilan sampel. Yang pertama, alat pengambilan sampel sederhana. Di antaranya ada botol atau ember plastik yang digunakan pada air permukaan secara langsung dan botol biasa yang digunakan dengan pemberat. Yang kedua, alat pengambil sampel secara mendatar. Digunakan untuk mengambil sampel di sungai atau air mengalir dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga, alat pengambil sampel secara tegak. Digunakan untuk mengambil sampel pada lokasi yang airnya tenang atau alirannya lambat. Contohnya danau, waduk, muara sungai pada kedalaman tertentu. Yang keempat, ada alat pengambilan sampel pada kedalaman terpadu untuk analisis padat yang mewakili semua lapisan air. Kemudian alat pengambil sampel otomatis yang dilengkapi dengan pengatur waktu dan volume yang diambil. Digunakan untuk sampel air limbah atau sungai tercemar dengan periode tertentu. Kemudian alat pengambilan sampel untuk analisis gas terlarut yang dilengkapi tutup. Alat dapat tertutup setelah sampel terisi penuh. Selanjutnya, alat pengambil sampel untuk analisis bakteriologi. Botol gelas yang ditutup kapas atau aluminium, yang tahan terhadap panas dan tekanan selama proses sterilisasi. Yang terakhir, alat pengambil sampel plankton berupa jaring berpori 173 mes per inci. Contohnya jaring plankton nomor 20 per SI. Selanjutnya, volume pengambilan sampel. Yang pertama, analisis sifat fisik air sebanyak 2 liter. Yang kedua, analisis sifat kimia air sebanyak 5 liter. Yang ketiga, analisis bakteriologi sebanyak 100 ml. Dan yang terakhir, analisis biologi air sebanyak 0,5 sampai 5 liter. Untuk selanjutnya ada wadah sampel. Yang pertama terbuat dari bahan gelas atau plastik. Yang kedua dapat ditutup dengan kuat dan rapat. Yang ketiga mudah dicuci. Yang keempat tidak mudah pecah. Yang kelima wadah sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi harus dapat disterilkan. Yang keenam tidak menyerap zat-zat kimia dari sampel. Yang ketujuh tidak melarutkan zat-zat kimia ke dalam sampel. Yang kedelapan tidak menimbulkan reaksi antara bahan wadah dengan sampel. Selanjutnya ada prosedur pengambilan sampel. Dapat dilakukan yang pertama menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel, yang kedua menyiapkan wadah dan alat pengambil sampel, yang ketiga mengambil sampel sesuai titik sampling dan memasukkan ke dalam wadah sesuai peruntukan analisis,
Selanjutnya memberi label pada wadah sampel. Selanjutnya mencatat kondisi lapangan dan membuat peta lokasi. Selanjutnya menentukan uji parameter lapangan yang diantaranya suhu, pH, DO, kekeruhan, DHL, dan TDS yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan. Selanjutnya, melakukan pengawetan sampel sesuai peruntukan analisis. Selanjutnya, pengemasan dan pengangkutan sampel ke laboratorium. Dan yang terakhir, mencatat nama sumber air, tanggal dan jam pengambilan, keadaan cuaca, bahan pengawet yang ditambahkan, dan nama personil. Selanjutnya ada waktu pengambilan sampel. Yang pertama, survei pendahuluan. Yang kedua, data kualitas air. Yang diantaranya yang pertama ada sungai tercemar berat 2 minggu sekali selama 1 tahun. Yang kedua, sungai tercemar ringan hingga sedang 1 bulan sekali selama 1 tahun. Yang ketiga, sungai alami belum tercemar, yaitu 3 bulan sekali selama 1 tahun. Yang keempat, danau atau waduk selama 2 bulan sekali selama 1 tahun. Dan yang terakhir, air tanah. Waktu pengambilan sampelnya selama 3 bulan sekali selama 1 tahun. Selanjutnya ada lokasi pengambilan sampel. Yang pertama ada air permukaan, sungai, sumber air alami atau belum tercemar, sumber air tercemar, sumber air termanfaatkan. Yang kedua, danau atau waduk, tempat masuknya air sungai ke danau atau waduk, tengah danau atau waduk, lokasi air termanfaatkan, tempat keluarnya air danau. Yang kedua ada air tanah, yang terdiri dari 5. Yang pertama itu hulu dan hilir lokasi pembuangan sampah atau industri. Yang kedua, hilir daerah pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia insentif. Yang ketiga, sumur produksi air tanah untuk kebutuhan sarana umum. Yang keempat, sumur di daerah pesisir. Yang kelima, sumur pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya B3. Selanjutnya ada pengambilan sampel plankton. Sampling dilakukan pagi dan sore hari. Pengambilan sampling fitoplankton menggunakan plankton net dengan mata net berukuran 60H, diameter mulut jaring kurang dari 30 cm, dan untuk pengambilan sampel zooplankton dengan mata saring 100 m, diameter mulut kurang dari 80 cm. Yang pertama ada konvensional, ada air ditimba dengan ember volume 10 liter pada kedalaman kurang lebih 50 cm sampai permukaan badan air. Yang kedua, air disaring dengan plankton net. Yang ketiga, pengambilan air dilakukan 10 kali. Yang keempat, air yang ditampung dalam kon plankton dipindahkan ke botol sampel. Selanjutnya ada pengambilan sampel secara horizontal. Yang pertama, plankton net diikat dengan tambang kemudian ditarik minimal 10 meter. Yang kedua, plankton net ditarik dengan kecepatan 1 mili laut per jam. Yang ketiga, air yang tersaring dalam kon plankton dipindahkan ke botol sampel plankton di dalam jaring dibilas 3 kali. Selanjutnya ada pengambilan sampel mikroba dari air permukaan secara langsung. Botol dengan volume paling sedikit 100 ml disterilkan pada suhu 121 Celcius selama 15 menit atau di oven dengan suhu 150 Celcius selama 2 jam. Botol steril dipegang di bagian bawah dan dicelupkan sedalam plus minus 20 cm di bawah permukaan air dengan posisi mulut botol berlawanan dengan arah aliran. Lalu air permukaan secara tidak langsung dari jembatan atau lintasan gantung. Botol steril dengan mulut tertutup, kertas aluminium diikat dengan tali dan dipasang pemberat di bagian dasar botol. Kertas aluminium di bagian mulut botol dibuka dan botol diturunkan ke dalam permukaan air. Lalu tali ditarik, kemudian sebagian isi botol dibuang hingga 3/4 volume botol. Bagian mulut botol dibakar, kemudian ditutup kembali. Lalu ada alat pengambilan sampel bentos disesuaikan dengan habitat bentos. Yang pertama ada Ekman Grab. Sampel pada sumber air dengan aliran yang kecil dan dasar yang berupa lumpur dan pasir. Yang kedua jala surber. Sampel pada sumber air dengan aliran yang deras dan dasarnya berbatu-batu. Yang ketiga Petersen Grab. Sampel pada air yang berdasar keras seperti lempung, batu, dan pasir. Yang keempat Ponar Grab. Sampel pada danau yang dalam dan berbagai sumber air. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.